'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para putra semuanya yang saya hormati. Pada kesempatan malam hari ini kita akan maknai bersama-sama, yaitu tentang hal zat. Ya, zat. Kenapa dalam hal ini kita maknai, kita sama-sama kaji dalam hal kajian ini dengan mengambil judul zat. Ya. Ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya, ya, yaitu tentang khorik dan juga khawarik yang kesemuanya lil adah atau lil adat. Ya. Bahwa dalam hal metode khorik kemarin, ya, khorik yaitu 6 keistimewaan, ya, yang sudah kita bahas, diantaranya adalah mukjizatnya para rasul, termasuk juga adalah karomahnya para wali, dan juga secara materi juga pernah disampaikan tentang hal maunat, ya, yaitu tentang hal isti'anah. Nah, dan juga selanjutnya dalam hal khawarik lil adat, metode pendidikan agar khorik ini sampai ke kita. Nah, yang diawali itu dengan metode pengenalan, penanaman adanya pemahaman, yaitu tentang zat. Ya, selanjutnya adalah liko latayun kun fayakun gawas. Nah, kita akan bahas zat. Ya. Jadi para putra semuanya, dalam hal membahas zat, nih, ini kecenderungan, ini merupakan sebuah misteri, seolah-olah horor banget gitu loh. Nggak usah bahas zat, ini susah. Ya, apalagi sampai ke zat Allah. Ya, berarti ini kejauhan. Ya, mungkin untuk tingkatan mereka yang ilmunya sudah wah, ya mungkin dipersilahkan. Lah kita, ya kan, dengan metode rehabilitasi dari yang memang minus pengertian, ya kan, maka digunakanlah alur secara alon-alon, kan begitu, atau secara pelan-pelan. Kita maknai semuanya berdasarkan dasar, yaitu dalam Al-Qur'an, apa yang dikatakan, kan begitu. Nah, dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, secara keumuman, ya, kenapa saya katakan secara horor, ya, karena ini mengacu kepada tasawuf banget, gitu loh. Yang diantaranya menggunakan dalil, yaitu misalkan yang pertama, inna zatallahi ta'ala arba'atu ala fismin. Ya, bahwa sungguhnya zatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah 4.000 nama, ya, 4.000 nama yang disaring maknanya semuanya dalam 4 kitab, ya, yang kemudian terteralah dalam hal ini 1.000 nama yang ada di alam dunia. Ya, diterangkan 1.000 nama yang ada di alam dunia, itu semuanya ada zat Allahnya. Ya, ada zat Allahnya yang terpecah menjadi 1.000 nama yang duduk di alam dunia, ya, yang terbagi dalam hal di darat yaitu 400, di air yaitu 600. Nah, di alam dunia ini yang 1.000 ini terbagi dalam hal 4 kitab, di Taurat 300, di Zabur 300, di Injil 300, berarti 900. Sisanya di Al-Qur'an 100 yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah, dari semua Asmaul Husna itu, sebutlah yang di Al-Qur'an 100 nama, atau dalam makna hadis adalah bahwa Asmaul Husna itu adalah 99, yakni 100 kurang 1. Ya, secara makna hadis nih, 99 yakni 100 kurang 1. Ini ada pemaknaan 100 kurang 1-nya. Maka yang satunya adalah merupakan suatu keutamaan yang memang yang memperjalankan si itu 99 Asmaul Husna. Ya, bisa dipahami. Ya, ibaratnya pelek, setir, klakson, spion, segala macam dikatakan mobil. Disebut mobil hebat. Hebatnya di mana kalau nggak ada supirnya? Nah, maka si supirnya inilah plus dia ahlinya montirnya, gitu loh. Ya, maka dikatakan ini adalah sebutlah 99 plus 1 jadi 100. Ya, tanpa ada satu pengebudinya atau abdinya Allahnya, siapa yang memperjalankan si ini Asmaul Husna, paham ya? Nah, gampang kan? Gampang aja, nggak horor, nggak apa kok. Ya. Nah, dalam hal ini, dalam setiap asma terdapat zatnya masing-masing. Dan dalam semua zatnya masing-masing itu adalah kepunyaan Allah. Dan itu disebut dengan zat Allah. Ya, kepunyaan Allah. Jadi dimaknai zat itu adalah kepunyaan atau yang empunya, yang senantiasa mengikuti. Gitu loh. Dan itu bisa diperbuat, diperlakukan, dan bisa berbukti nyata. Ini hebatnya zat. Ya. Nah, kemudian dalam hal ini pemaknaan selanjutnya dalam hal kita memaknai zat, ya, ada aturan mainnya secara hadis. Ini Sahih Al Hasan dikatakan tafakaru fi kulli syai'in wala tafakaru fi zatillah.
Ya, berpikirlah kamu semuanya tentang semua hal apa aja, ulisain bebas. Ya, bebas mau mikir apa aja, asal jangan mikir jorok. Ya, mikir spiteng, mikirin jorok jangan. Ya. Ya. Kemudian dalam ini wala tafakaru fi dzatillah. Tapi jangan dalam hal ini kamu memikirkan zatnya Allah. Gitu loh. Jangan dipikirkan. Yang ngapain dipikirkan? Cari dalilnya. Ya, jangan dipikirkan dalilnya. Apa kata Al-Qur'an? Kita nggak usah mikir. Sudah ada dalam Al-Qur'an. Nah, tinggal kita menggunakan akal kita. Kan begitu? Gampang, nggak horor, nggak apa kok. Ya. Kemudian dalam hal ini kita maknai yaitu tentang hal makna zat. Ya, yang diartikan yang empunya. Kenapa yang empunya? Karena senantiasa mengikuti. Tuh. Mengikuti. Kemana-mana mengikuti. Dan ini menjadi sifat karakter. Ya, bisa dimaknai secara pemaknaan lainnya adalah korin. Ngerti korin? Ya, korin juga sama. Mengikuti, setia kemanapun, ngapain pun. Bahkan mendominasi dalam hal memerankan suatu kesifatan. Korin. Gitu. Nah, itu padanan, sebutlah padanan. Ya, hampir sama atau keidentikan, bukan berarti sama. Nah, kemudian dimaknai secara bentuk jamaknya adalah zawatun. Ya, zawatun ini biasanya untuk atau sebutan gendernya feminim, ya, perempuan, zawatun. Berarti zatnya adalah laki-laki secara kata, ya, bentukannya. Bisa kita maknai tentang hal pemaknaan selanjutnya, ya. Tadi adalah inna zatallahi ta'ala arba'atu alafismin, termasuk juga tafakkaru fi kulli syai'in wala tafakkaru fi zatillah. Nah, ada juga dalam hal pemahaman zat, ya, yaitu konon terbagi menjadi dua atau dibagi menjadi dua, yaitu antara zat mutlak dan zat muqayyad. Ya, zat mutlak, awas nih. Zat mutlak kecenderungan orang langsung mengartikan zat absolut. Ya, absolut. Yang memang kudu, yang memang nggak bisa digugat, mutlak katanya. Ya, kalau mutlaknya langsung mengacu ke bahasa Indonesia. Bisa diartikan mutlak. Ya, nggak ada tawar-menawar, mutlak. Tapi kalau dibentuk dimaknai secara bentukan katanya mutlak, dari kata tolak yang dimaknai talak, cerai. Ya, berarti ini bebas, gitu loh, nggak ada ikatan. Ya, bebas untuk melakukan kehidupan baru, bebas. Ya, paham? Bebas kan? Mau jomblo ya terserah, mau nikah lagi terserah, mau kembali balikan rujuk terserah. Ya, bebas. Orang tua pun mau jadi wali monggo kan? Ya, enggak pun enggak masalah. Karena orang tua sudah pernah menjadi wali dulu kan. Begitu dia udah bercerai segala macam, bebas mau ngambil wali siapa. Ya, mau paman kek, mau siapa kek, atau mau dari pihak laki-laki kan, mau walinya dari pengadilan agama, pengadilan agama, terserah. Ya, dan bebas menentukan mau dengan si A, si B, terserah. Ya, berbeda dengan waktu bujangan. Ya, nah ini jadi bebas, zat mutlak itu zat bebas. Ya, karena saking bebasnya, ini nggak bisa diikat. Ya, nggak bisa diikat, nggak bisa ditentukan, nggak bisa statusnya terikat, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Maka sebut dengan absolut, berdiri sendiri, gitu loh. Nah, itu aturan mainnya. Jangan langsung ke mutlak absolut, jangan. Ada aturan mainnya. Paham? Nah, kemudian dalam hal ini pemaknaan selanjutnya para putra semuanya, yaitu tentang hal zat muqayyad. Muqayyad itu kebalikannya dari zat mutlak. Jika zat mutlak bebas, maka zat muqayyad adalah zat terikat. Ya, terikat. Gitu loh. Contoh dalam hal ini adalah misalkan permisalan zat mutlak, yaitu zat kehidupan. Ya, zat kehidupan dimaknai dengan ar-ruh. Ruh, kehidupan. Ini mutlak. Berdiri sendiri bebas. Ya, dengan kehidupannya di alam ruh bebas, itu seneng. Wah, bebas dengan segala keindahan. Dengan segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ruh, angin, rih, bebas, benar. Ya. Nggak ada yang ngatur segala macam, bebas, karena itu bagian daripada kejibrilan alaihi salam, malaikat ruh. Tapi ruh ini ya mengalami muqayyad. Nah, itu dari mutlak ruh mengalami muqayyad. Dipisahkan mutlaknya ruh dari tempatnya, diceraikan. Bebas ruh, tapi mengalami muqayyad. Ya, yaitu masuk ke dalam raga atau tubuh manusia atas perintah Allah. Yang terjadi segala sesuatu yang kemasukan ruh, ketempelan ruh, maka hidup. Ya, hidup.
Begitu ruh lepas, mati. Benar? Nah, ini. Jadi adanya keterikatan si ruh tadi yang mutlak ya terikat oleh jasad. Yang terjadi apa? Ruh nggak butuh makan, ruh nggak perlu tidur karena emang nggak laparan dan nggak tiduran, nggak capean, nggak ngantukan, nggak keselan, nggak marahan. Ruh mah biasa aja gitu loh. Ya, woles. Paham? Karena ada terkurung di dalam jasad, maka si ruh ini terbelenggu. Gitu loh. Yang seharusnya bebas, kan begitu, terbelenggu. Sehingga geraknya sulit, gitu loh. Ya, itu dimaknai dengan ruh menderita. Paham? Ruhnya menderita. Makanya ada istilah nafkah lahir, nafkah batin. Tuh, ada makanan untuk tubuh, ada makanan untuk ruh. Ya nutrisi ruh, nutrisi badan. Nah ini ruhnya bukan butuh nutrisi, bukan segala macam. Ini ruh ini butuh hiburan. Ya, butuh kesenangan. Caranya bagaimana? Sesuai dengan makna alamnya, yaitu alam langit. Ya. Yang segala sesuatu yang dari alam langit apa? Sudah jelas, yaitu kalam ilahi. Ya, ketika dibacakan ayat-ayat Allah segala macam, dibacakan Al-Qur'an, ya, ikut kajian hukum-hukum ketauhidan segala macam, mereka itu seolah-olah ada di alamnya, gitu loh. Jadi ruh itu bungah lagi. Paham? Itulah alasan kenapa kita harus duduk di majelis taklim. Ya, biar ruh kita itu enjoy, gitu loh. Kalau ruh kita enjoy, wah, connect dengan malaikat Jibril, dengan Mikail pun sering-sering. Butuh duit nih, gitu. Ngaji kurang ongkos di gitu. Ya. Ya, itu. Jadi membahas zat itu nggak horor gitu, nggak misteri, santai aja kita. Ya. Kalau mau ngebahas Allahnya, jangankan Allahnya, zatnya, asmanya aja rubet. Ya, afalnya semuanya banyak. Anda bisa menyebutkan afalnya Allah angkasa raya, termasuk buminya. Ngapain repot-repot ya? Ya kan begitu. Ya. Udah, yang penting kita merehabilitasi sampai kita kepada makna faham. Ya, bisa kita maknai selanjutnya bahwa dimaknai dengan zat yang akan kita bahas ini adalah spesifik tentang hal zatiyah, ya, atau zatiyah, ya, hakikat sesuatu. Termasuk juga adalah zatiyun, yaitu tentang hal mengenai nafsnya, ya, dirinya, pribadinya, nafsnya. Paham? Tentang hal nafsnya, pahami dulu nafsnya. Ya, sehingga ada pemaknaan, ya, man arafan nafsahu faqad arafa robbahu. Kenali dulu nafsnya. Nanti kalau nafsnya kenal, Anda akan kenal terhadap robnya, gitu loh. Paham? Kalau Anda nggak kenal nafsnya, nafsianya apa nafsianya nih? Sebutlah wujud. Ya, jika nggak kenal pada wujudnya, ya Anda akan sulit untuk menerangkan yang dipertuan di situ, pemiliknya siapa. Ya. Paham? Nah, sifatnya Rob ini nggak satu, beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Benar. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mah adalah Al-Wahid, misalkan dalam hal kuasa kuasa. Benar, sebutan Tuhan yang Maha Esa, kampanye secara umum, ya kan? Benar. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai entitas yang lain. Sebutlah entitas kedua, Asmaul Husna, dan disebut yang nempel kepada alam dunia, kepada alam dengan ilmunya disebut dengan Rob. Ya, Rob. Apakah dalam hal ini satu Rob dengan Rob yang lainnya sama? Beda. Ya, inilah dalam hal pemaknaan Rob. Ya, Anda bisa memaknai Rob, kenal Rob, pastikan dulu Anda tahu nafsianya, kenal, ya, paham? Nah, caranya bagaimana mengenali nafs ini agar kita kenal kepada Robnya? Yaitu caranya dengan salbiyah. Begitu. Dengan salbiyah caranya, nafsiyah atau salbiyah, bahwa Rohman dengan Rohim itu beda, walaupun sama-sama dari kata arham. Bener tak? Betul kan? Arham, ya, kasih sayang, tapi dibedakan dalam hal ini secara Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Disatukan Ar-Rahman, Ar-Rahim jadi Al-Arham. Kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah. Jadi Allah mempunyai zat ulas asli disebut dengan Arham, atau dimaknai dengan nikmat panjang Rahman, nikmat pendek Rahim. Ya. Nah, dimaknai juga dalam hal ini secara laisa kamislihi sayun. Langsung diartikan ini adalah zat. Zat laisa kamislihi sayun. Ya iya benar. Karena satu nafs ini
pasti berbeda dengan nafs yang lainnya. Ya, nggak mungkin sama, nggak bisa dimisalkan. Ya Ar-Rahman tuh sama dengan Ar-Rahim. Ya bedanya, ya kalau sama nggak usah ngomong beda. Begitu. Ya. Ar-Rojak dengan As-Sobur beda enggak? Beda. Oh beda. As-Sobar dengan As-Syakur beda. Ya itulah. Ya, dimaknai dengan bahwa zatnya Allah Subhanahu wa taala atau kepunyaannya Allah Subhanahu wa taala ya itu tidak bisa dimisal-misalkan dengan suatu apapun, berdiri sendiri. Ya. Paham? Itu mengenai pempanaan sifat nantinya. Wujud kidam bako mukhalafatul warisi, terus ada koma titik DLL dan lain-lainnya gitu. DSB dan saya DSB. bingung nggak hafal. Iya. Dan saya bingung. dan DSB dan saya bingung. Habis hafalannya kurang. ya, DLL dan lu dilema gitu. Dilema lah lu. Dilema lah lu. Ya, bisa. Kita punya makna baru ya berarti ya. Bisaan orang tauhid ya. Maksudnya bisaan ya kesalnya itu. Iya. Dalam hal ini para putra semuanya ya, bisa kita mengacu kepada pemaknaan dalam hal surat ya. Kita ambil yang pertama yaitu tentang hal Quran surat At-Tariq. Nih, At-Tariq ayat 11 ayat 12 tentang zat ini. Ya, tentang zat. Dimaknai di ayat 11 dan juga 12 ya. Kata romonya sambung aja gitu. Was-sama'i dzatir raj'in. Ya. Kemudian wal ardi dzatis sad'i. Ya. Bahwa dalam hal ini adalah demi langit, sama'i ya, langit. Di sini bentuknya tunggal, sama'i. Ya, bukan samawati, ingat ya. Bukan samawati tapi ini sama'i, berarti satu ya. Sama'i juga dari kata yang sama nanti membentuk sama'i asama asma, nama. Awas nih. Nama asma itu dari kata sama'a, langit. Ya. Misalkan orang asma, orang langit, seharusnya Anda kuasai dalil bahasa langit, tradisi langit, budaya langit. Kenapa engkau menyukai tradisi bumi? Ya, bumi memperantara, lu pakai aturan mainnya langit. Itu jika Anda mengadopsi sistem asmanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak horor kan ngaji? Asik ngaji itu tauhid mah asik. Ya enggak horor. Ya enggak misteri. Nah, kemudian dalam hal ini pemaknaannya wasama'i dzatir raj'i. Ya, demi langit ya diartikan secara makna tafsir umum yaitu demi langit yang mengandung hujan. Mengandung hujan. Oh, roj'i hujan ya. Roj'i roja'a ya, roja'a yarji'u roji'un nantinya. Ya roji'un yang mengembalikan, kembali. Yang mengembalikan. Apanya yang dikembalikan? Kan begitu. Turja'ul umur. Berarti kembali kepada aturan atau perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan umur usia, umur amr, perintah. Jadi ketika kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa sungguhnya aku adalah lillah dari Allah dan juga akan kembali kepada Allah. Maksud kembalinya kemana? Ya, ternyata rojiun. Maka kembali kepada aturan mainnya manusia yang sesungguhnya. Diperintahkannya apa? Untuk cari kekayaan. Apa gitu? Apa untuk cari muka? Ini mukanya lu di mana dicari? Ya, untuk ibadah manusia menciptakan mah. Jadi Anda kembali kepada tugas, kembali kepada perintah. Lu disuruh ibadah, bukan untuk nyari-nyari muka. Ya, muka dicari, tanya ke Google, tahu semua dia, muka gua di mana. Gitu. Iya. Nah, jadi maksud dengan roj'i dimaknai bahwa zatir roj'i, jadi zat ar-roj'i ya, atau roj'in ya. Berarti ini langit, dalam suatu langit tertentu terdapat zat mengembalikan. Kenapa diartikan dalam hal ini hujan? Nah, ini sebagai permisalannya ya. Langit pertama, hujan itu muncul ya dari karya langit pertama. Kenapa? Karena di langit pertama ada zat roj'inya. Gitu loh. Yang salah satunya adalah ya menjadikan apa yang namanya air naik secara uap air ditangkap oleh awan, menggumpal segala macam atas prakarsa angin ya di atas dan digeserkan ke daerah tertentu yang memang
tandus atau dengan kuasa Allah turun hujan, maka diturunkan itu air atau dimaknai dengan hujan. Jadi mengembalikan, langit nggak haus gitu loh. Langit nggak butuh dari bumi, itu nggak butuh, termasuk juga nggak butuh ke kita itu langit mah. Ya, yakin? Iya. Langit nggak butuh air, nggak butuh makanan, nggak butuh makhluknya, nggak butuh tumbal, nggak butuh apa-apa langit mah. Ya, semuanya dikembalikan ke bumi lagi. Ya, bahkan pengembaliannya itu terbaik. Ya, dari air laut, dari air danau, dari air sumur, mungkin air ludah kita naik, mungkin uapnya ya. Air kencing kita naik, segala macam bisa jadi kan. Kan begitu, air kecampur belerang, kecampur ompol mungkin kan, diserap oleh langit. Dikembalikan lagi dengan bentuk hujan yang seger kan. Ya, yang air yang memang murni kan. Ya enggak sih? Ya lu kasut kena ompol dijemur kering kan. Trik basahnya kemana ini? Naik ke langit dikembalikan. Apa kembalinya ompol? Apa kopi? Kembali air kan, air murni kan, air jernih kan, air jernih, air yang menyehatkan hujan. Dikarenakan sesuatu zat yang ada di udara, entah asap, entah segala macam polusi segala macam, si hujan ini melewati polusi. Nah, turun ke kitanya gatel jadinya. Ya. Jadi kalau mau hujan-hujanan, bisa kan dekat sama awannya gitu, asli nantinya. Hati-hati petir. Ya. Pada ketinggian loh, gua mau naik pesawat, mau di atasnya mau hujan-hujanan segala macam. Iya, asik, bersih. Ya turun-turun gosong. Petir. Nah, ini termasuk juga dalam hal tatanan langit berikutnya, kedua atau ketiga. Di situ ada proses pengembalian, yaitu gelombang elektromagnetik, sebutlah gelombang sinyal. Ya, radio, gelombang HP segala macam sinyal yang kita munculkan dari HP kita ya. Tekan 08 kan begitu, enter seret. Nah, itu naik ke atas, jret. Ya, naik ke atas. Nah, sampai kepada langit kedua dan segala macamnya, ya. Akhirnya dikembalikan. Kemana? Ya ke bumi. Ya, ke bumi, ditangkap oleh titik tertentu, ya sebutlah tower. Tower ini yang mengarahkan kemana nih? Oh, nomornya Romo, arahkan ke Romo. Terima nggak? Kalau enggak gua ajar. Gitu. Ternyata nagih hutang, malas, abaikan. Ya, begitu ini yang mengembalikan. Ya, termasuk dalam hal ini tatanan langit ketiga, ozonosfer. Ya, gunung meletus, doeng segala macam yang material padat turun. Nah, ini nih, gas gunung berapi naik ke atas diserap oleh langit ketiga, pembekuan di sana. Terus ngapain? Diturunkan untuk hal baru, oksigen, gas. Ya, apa oksigen itu sudah bisa dikonsumsi secara langsung bisa, tapi ada yang lebih sehat, yaitu dengan hasil karyanya fotosintesisnya si tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen menyerap karbon dioksida. Ya, gampang ya ngaji ya. Gampang kalau kita dulu sekolahnya nggak bolos. Gunung meletus penting ya. Wah, penting. Kalau nggak ada oksigen. Ya nggak juga kali, gara-gara gunung meletus. Ya, tapi logika juga, kiamat nanti gunung semua meletus, habis semuanya, karena keseimbangan juga, banyak oksigen, tapi yang terjadi adalah gimana? Goyah kan, bumi kan, nggak seimbang kan. Nah, karena kebanyakan oksigen yang terjadi, ini api juga mudah terbakar segala macam kan ya, mudah meledak segala macam kan. Ya, atom aja yang sudah bereaksi dengan oksigen kan lumayan hebat dahsyatnya kan, bom atom itu. Nah, nanti di akhir zaman seperti itu, mungkin saking kayanya oksigen. Ya, sehingga kita ngirupin rokok terus bum. Wah, asik kan? Wah, ore kata anak, ore kan begitu. Kejauhan banyak. Balik lagi. Yang kemudian dimaknai dengan wal ardi zati sod'i, dan demi bumi yang dalam hal ini adalah zat sod'i yang mengandung yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Nah, dimaknai sod'i. Ya, ini kenapa tumbuh-tumbuhan nggak tumbuh aja gitu, dimaknai dengan zat ambatat misalkan, nabati gitu kan, zat timbaat misalkan atau ba'ah. Artinya kan sini adalah sod'i. Sod'i dimaknai yaitu terpecah, terbelah, terurai atau terpisah. Bisa secara simpelnya zati sod'i, ya rambutan tahu bijinya, ya
Sok aja dipegang sama kita tumbuh enggak gitu loh. Di dalam meja segala macam tumbuh enggak gitu. Walaupun dia tumbuh terpecah segala macam, apa hidup enggak nantinya? Enggak kan? Mati kan? Coba tak simpan ke tanah. Benar. Tumbuh, pecah segala macam dan juga tunas, akhirnya jadilah pohon rambutan yang ya iya. Itulah. Ya, tanah itu termasuk langit itu seperti itu. Ya, ada zatnya masing-masing. Yang naiknya air, turunnya air. Yang naiknya gas, turunnya gas. Gelombang yang naik, turunnya gelombang sama. Di bumi juga nanam rambutan, ya yang jadi rambutan. Itulah maknanya kita nanam kebaikan, tumbuh kebaikan, nanam kejahatan, tumbuh kejahatan. Tapi jangan heran ketika kita menanamkan kebaikan tapi berbuah kejahatan, ini alam dunia, guys. Sah-sah saja dimaknai dengan sunatullah, sunnah Rasulullah tadi. Sah-sah saja. Jadi jangan bosan berbuat kebaikan. Ayo berbuat baik. Yuk, siap. Ayo. Berani. Ayo, bayarin cicilan. Jangan sekali sering-sering nggak apa-apa. Makanya saya berbuat baik. Kata Romo itu pengecualian, Ang. Ya. Paham ya? Nah, termasuk dalam hal dimaknai dengan sod'i. Ya, zat yang pemecah segala macam, pengurai segala macam ini dimaknai dengan tanah. Ya, tanah. Karena bumi mata tanah. Paham? Ya. Nah, dalam hal permasalahannya si manusia diciptakan dengan bahan dasar tanah sehingga kemampuan untuk mengurai. Ya. Masuk rambutan, keluarnya apa rambutan juga? Enggak kan? Ya. Iya. Benar. Ya itulah manusia. Ya, termasuk kehebatan tanah sebagai asodi segala macam. Ya, dari hanya biji tumbuh segala macamnya. Ya. Jangankan hal-hal yang memang mengandung kehidupan, hal-hal semacamnya logam sekalipun, besi segitu hebatnya, simpan di tanah segala macam, karat. Ya, benar. Dari bubuk besi, dibentuk jadi besi, dikembalikan ke tanah, remuk juga. Itu kehebatan tanah. Ya, air pun diserap sama tanah mah habis. Benar. Jangankan hal seperti itu, manusia mati, mayat cet dimasukkan ke tanah, habis. Iya. Jadi tanah. Itulah sod'i. Ya, ada zatnya tersendiri, zat sod'i namanya di bumi. Di langit, zat roj'i namanya. Jangan dulu lari ke zatullah, kejauhan. Bahas dulu yang dekat dulu maksudnya. Ya, kita ambil dulu terinya, baru nanti buat umpan kakap. Begitu, paham dulu yang dekatnya dulu. Ya, langit itu zatnya sod'i. Apa sih sod'i? Zatnya roj'i. Bumi mah zatnya sod'i. Nah, itu semua adalah kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah dimaknai kepunyaan. Ya, kenapa pakai zat? Kenapa nggak pakai hu aja? Hu juga kepunyaan. Atau hal kepemilikan, milki misalkan. Yang berkuasa jelas itu al-malik, milki. Ya, tapi menggunakan kata zat. Karena zat sudah nempel di situnya, ada keallahannya, ada ya kersa kuasanya atau disebut dengan kersa kuasa sampai kepada proses segala macamnya terus berjalannya ada dan berbuktinya ternyata. Nah, kemudian dalam hal ini pemaknaan selanjutnya ya, paham ya tadi ya mengenai zat. Ini kita langsung mengacu ke hukum, ke ayat Al-Qur'an maksudnya biar kita nggak bingung, ada dasar hukumnya. Nah, pemaknaan selanjutnya Quran surat An-Naml 60 ya. An-Naml 60 nih. Dimaknai yaitu dalam hal fa'ambatna bi hadaiko zata bahjah. Ya. Dan selanjutnya dikatakan zata bahjatim makana lakum antum bitu sajaroha. Ya, dikatakan bahwa dengan ini ya kami tumbuhkan dengan air bawah bumi itu yaitu berupa hadaik ya, hadaikul yaitu kebun-kebun yang bagaimana zata bahjah, yaitu yang mempunyai pemandangan yang sangat indah. Ya, jelas karena dimaknai dengan kebun. Coba kalau dimaknai dengan pemaknaan misalkan dalam hal ini fa'ambatna sajaroha zata bahjah, dan kami tumbuhkan pohon yang pemandangan indah. Emang semua pohon pemandangannya indah? Enggak juga kan?
Benar. Maka dimaknai ini nggak langsung sajarah, nggak pohon. Dimaknai dengan hadaik, kebun-kebun. Yang namanya kebun sudah pasti indah. Beda dengan hutan. Kalau kebun mah ada penataan. Kebun hadaik ditata, disusun. Gitu loh. Ya, perkebunan sebutlah. Apa tumbuhnya liar? Enggak kan. Perkebunan tebu sekalipun juga tetap kan terarah segala macam. Ya, sehingga si kebun-kebun itu atau hadaik itu sebut atau hadaikul ya. Nah, nanti selanjutnya mengenai hadaikul khawarikul adah. Ya. Itu jadi proses penanaman membuat kebun, menciptakan kebun untuk diri dengan melalui proses metode pendidikan khawarik. Dan itu menggunakan metode rehabilitasinya al-adah, tergantung keahlianmu, tergantung tabiatmu, tergantung latar belakangmu, ya nanti akan tercipta apa, gitu loh, ya. Kemudian dalam hal ini dimaknai dengan zata bahja. Kita pakai logika zata bahja, yaitu yang mempunyai atau yang ada zat indah pemandangan, ya. Kebunnya sudah indah, ya Pak Moko nih, kita Pak Moko. Ke taman safari, kan begitu. Ditata sedemikian rupa taman safari. Indah kan? Indah. Ngajak Pak Peri ceritanya, ya kan? Lah, Pak Peri diajak ke taman safari. Peri indah banget. Pas diajak ke sana, Pak Peri itu tangganya pas jatuh tempo cicilan. Apakah pemandangan itu terasa indah, Pak Peri, apa terasa gimana? Terasa cicilan kan? Jadinya. Bener. Ya iya. Pemandangannya iya zata bahjah, tapi mata yang menikmati nih. Nah, mata itu unsurannya dari hati, dari perasaan. Buset, Pak Moko gua ini pas jatuh tempo. Harusnya bayar cicilan segala macam, ke taman safari. Ya. Taman safari apa taman Bumbu Karsari yang indah tuh? Taman Matahari. Taman Matahari. Mall itu ya. Oh iya. Taman Firdaus. Ya itu. Jadi untuk hal mendapati pemaknaan tentang hal zata bahjah ini nggak hanya objeknya saja secara indah, ya, bukan tumbuhan tanamannya saja, gitu loh. Tapi memang melibatkan kita. Nah ini dari hal proses zat, ya, dari hal proses zat, ya, akhirnya melibatkan harus disertai. Jadi dari zata bahjah nanti menjadi bizat, ya ada bi-nya, bizat. Nah selanjutnya didominasi secara zat ini pemaknaannya adalah bizatis sudur, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala alimu, mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam dadamu, termasuk hati, ya, kolbu ada sebagainya. Karena itu berkaitan dengan proses penikmatan dari zat yang sudah ada unsur keindahannya, penataannya, dan hanya orang yang mempunyai jiwa seni keindahan kan yang bisa menata tersebut kan. Jadi orangnya sudah ada zat keindahan, menata tumbuh-tumbuhan, tanaman sedemikian rupa, ada zat keindahannya sendiri, kan begitu. Yang menikmatinya pun harus ada unsur zatnya, yaitu zat menikmati. Dan itu diperjalankan, namanya ulun na'mah. Dari zat menjadi ulu, gitu loh. Sebutlah dalam hal ini adalah zatal zu ilmin, atau za ilmin, yang mempunyai ilmu. Kepunyaan siapa sih? Kepunyaan Allah. Dipunyakan kepada manusia. Maka terdapatlah zat ilmu pada manusia, zat pengetahuan. Diperjalankan situ pengetahuan, maka disebut dengan ulul ilmi. Paham? Begitu juga dengan hal pemerintahan, ahli pemerintahan, kita berkuasa, kita petinggi segala macam. Ya, dari pemaknaan zul amri, zatal amri menjadi ulul amri. Kan diperjalankan ilmunya, diperbuat, dan kita memerintah. Pemerintah menurut rakyat nggak bisa. Rakyat yang menurut pemerintah, aspirasi rakyat disatu dulu sama DPR, kan begitu. DPR baru diprogram segala macam, presiden pelaksananya, kan begitu. Ya, untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat. Zu ilmi, termasuk juga mengenai zata azmi, ya, menjadi ulul azmi, begitu. Jadi ulu itu zat yang ada pada kita, sebutlah zat yang ada, karena ulu itu adalah mutlak untuk manusia, nggak ada untuk hewan segala macam, ya. Jadi ulu itu adalah untuk manusia karena dikesakuasakan, ada zatnya dan diperbuat, dipelaksanakan, ya. Maka ulu sebutannya. Termasuk dalam hal
intinya manusia. Ya, intinya manusia, saripatinya manusia, saripatinya, inti sarinya manusia, bukan saripati. Ya, di mana sih? Jika mengacu kepada hadis, ya, bahwa kami ciptakan dalam suatu dalam manusia itu ada segumpal darah. Ini dimaksud dengan hati atau kolbu, ya, kolbu sebutlah. Nah, ini sebenarnya intinya manusia. Ya, ulunya, sehingga bidati sudur. Ya, tentang hal zat. Ya. Nah, pemaknaan tentang hal bidzati sudur, tentang hal zat, kita maknai dalam hal ini adalah pemaknaan dada. Kenapa harus dada? Ya. Karena dalam pemaknaan tasawuf juga secara tingkatan hati, ya, secara tingkatan hati, ya ini ada dibahas di hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Ya. Oh, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, kami sudah membangun, ambatat di situ membangun, yaitu pada diri anak Adam, ya, yaitu adalah kisrun. Kisrun itu berarti istana atau mahligai atau singgasana. Ya. Di dalam kisrun tersebut, ya, ada pintu pertama yang disebut dengan soder atau sudrun, dada. Ya. Fi sudrun, ya, dalam hal sudrun yaitu adanya kolbun. Jadi fil sudru kolbun, adanya kolbu. Pintu kedua yang memang pintunya ini bulak-balik. Pintu bulak-balik. Ya. Bisa keluar, bisa memasukkan, ya. Kemudian fil kolbu, ya, adalah fuadun. Di dalamnya kolbu, hati, ya, itu adanya fuad. Gitu loh, hati terdalam. Kemudian dimaknai selanjutnya adalah fil fuada sagofun, adanya kecintaan, sagofa, ada kecintaan. Ya. Kemudian fil sagofa yaitu lubun. Nah, lubun albab. Albab. Jadi ketika Anda bertemu dengan makna ulul albab, berarti Anda sudah melewati sudur, melapangkan dada, ya, untuk menerima segala sesuatu, berita baik, berita buruk, segala macam terima, jangan ditolak. Gitu loh. Ya, kabar baik aja buat terima, laporan jelek nggak usah. Ya, pokoknya harus asal Bapak senang ABS. Nggak bisa. Emang lu hidup tentang hal senang aja. Ya, nggak bisa, terima semuanya, berlapang dada terhadap semuanya. Ya, ini makna dengan pendengaran. Pendengaran menerima semua. Mau bising, mau berisik, bisik-bisik segala macam pun, kabar jelek, kabar bagus, oleh telinga mah kedengaran. Nah, dada ini seperti itu. Ya, saja sensir dengan kolbu. Ya, masukkan yang layaknya saja di dalam fuad. Nah, di fuad itu setelah masuk duduk di fuad, ada kecintaan tumbuh nanti di situ. Tumbuh kecintaan. Nah, sekalipun tumbuh kecintaan secara sagofa, ya, harus ada sensor selanjutnya yaitu albab, bentuk jamak daripada lubun. Yang artinya apa? Dimaknai dengan orang-orang yang memiliki akal atau orang yang berakal sehat, berakal waras. Ya. Kenapa menggunakan ulil albab, tidak ulil akli atau ulil akil? Akil kan akal. Iya. Karena tidak hanya akal saja gitu loh. Sudah melibatkan ilmi, sudah melibatkan huda, petunjuk dan segala macamnya. Sehingga kita dalam hal berbuat ini adalah akal kita ini logisnya banget gitu dan syar'i banget gitu loh. Ya. Nah, yang nantinya setelah kita berbuat secara akal, maka yang terjadi setelah lubun, ya, fil luba, yaitu sirun, adanya rahasia. Kita mengetahui rahasianya. Oh, ternyata ini, kirain misteri horor, zat mah biasa aja. Ya, emang biasa. Gitu loh. Ya, kalau kita nggak cinta, bagaimana kita bisa memperbuatnya secara akal? Ya, karena nggak cinta, mungkin kita berbuat sembarangan kan, bodoh amat lah. Ya, tanda kecil ini bodoh amat lah. Jadi mau nggak, wah, fee-nya sedikit, bodoh amat, ya kan? Tapi kalau sudah diawali dengan kecintaan, fee-nya sedikit kayak mau gede, ini tugas, benar. Harus konsekuen kan? Ya, laksanakan dengan penuh sukacita, kan, dan kecintaan, sagofa, begitu. Dan gunakan akal kita. Pendidikan kita bagaimana, pengalaman lapangan bagaimana, aspirasi bagaimana, perintah atasan bagaimana, segala macam. Kita olah, semuanya laksanakan, maka kita albab. Nanti ketahuan rahasianya di situ. Wah, ternyata gampang. Ya iya, makanya belajar dari yang berpengalaman.
Berpengalaman mereka yang sirotol mustaqim aturan mainnya. Nanti fi siru ya ana. Tuh. Di dalamnya rahasia terdapatlah aku. Ya, keterangan mengatakan aku adalah Allah. Nanti Anda akan bertemu dengan hakikat kesakuasanya Allah. Senantiasa akan mengucapkan subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Begitu mengagungkan Allah. Jangan di dalam rahasia ada Allah. Emang Allah di dalam rahasia? Allahnya siapa? Allahnya kita mah nggak seperti itu. Ya, nggak seperti itu Allahnya kita mah. Itu Allahnya mereka mungkin kali. Ya, Allah itu ada di dalam rahasia, ada manusia, pret. Ya, hukumnya, kersa kuasanya, kan fadilahnya, ilmunya, nikmatnya, segala macam begitu. Jadi sekalipun secara ulu didominasi oleh kata ulul albab, tapi secara zat didominasi oleh zati sudur. Nah, kita akan bahas. Ya. Yang selanjutnya tadi kita sudah maknai atorik dan anamal. Ya. Dalam hal zat. Lantas kita bisa mengacu kepada pemaknaan zat yang lebih lebih horor. Horor. Ya. Oh iya malam Jumat. Malam Jumat harus ngopi. Ya, Abah Ustaz. Ambil ngopi nggak apa-apa ya? Boleh, siap. Iya. Yang habis kopinya jangan manyun. Ya. Quran surat Al-Qamar ayat 13 ya. Wa hamalnahu ala zati al-wahi wa dusur. Nah, dan kami angkut ya di sini angkut ini pada salah rame aja ini angkut. Ya, ya nama juga arti. Ya, wa hamalnahu dan kami hamil. Hamil. Kandung. Ya, pikul, terbebani. Cewek yang apa tuh gimana rasanya hamil? Ya. Ini lapanya ini wa hamalnahu. Dan kami menghamilnya. Gitu loh. Kami mempunyai kehamilan gitu loh. Ya, ala. Nah, bukan fi, tapi ala di sini ingat ase. Ya, zata al-wahi wa dusur. Nah, dimaknai secara arti dan kami angkut Nuh ke atas bahtera ya, yang terbuat dari papan dan paku. Asik kan? Kenali lafadznya, kenali nafsiyahnya, Anda tahu kan robnya nantinya. Ya, jika Anda langsung kepada rob, maka yang terjadi adalah jahilan, bodoh kamu, nggak ngerti. Ya. Ya kan? Oleh fakot robahu, maka yang terjadi adalah jahilan nafsahu, akan bodoh dirinya. Ya iya, langsung kenal rob tanpa kenal nafsianya, bodoh namanya. Begitu namanya. Ya, pemaknaannya ya bahwa hamil. Jadi ini menggambar, lafaz ini menggambarkan tersendiri bahwa zaman itu ya, Nabi Nuh membuat perahu itu nggak seperti perahu nelayan gitu loh. Yang pakai dayung gitu tuh di luar segala macam, enggak, kayak kehamilan tertutup gitu loh, dek atasnya nutup gitu loh, jadi di lambung kapal di dalam ya terpisah, onta ular segala macam biji-bijian manusia terpisah ya, di dalam semuanya geranggaang. AC kan juga ada kipas ya Pak, kibit gitu. Iya ya, jadi di dalam kapal, di dalam perahu, di dalam bahtera. Ya, kenapa di dalam itu tidak menggunakan fi? Dia menggunakan ala. Nah, ini lafaz lagi. Ini Abang Ustaz yang harus canggih seperti ini nih. Saya mah cuma nyadap aja dari ilmunya Ustaz gitu ya. Up, dikit. Gitu kan? Kenapa kalau ala? Kenapa ala enggak fi? Kalau menggunakan fi nantinya hamalnahu fi zati al-wahi wa dusur. Nah, al-wahi kayu, dusur paku. Ya. Kayu yang diansipin itu dibodol ngek gitu loh, baru pasak. Paham ya? Paham lah orang-orang zaman dulu mah. Iya, generasi milenial paham. Enggak tahu. Ya, nyambungnya pakai kayu, pakai paku kayu. Nah itu, pakai paku kayu. Nah itulah. Apa namanya? Pantek apa? Pantek. Nah iya. Pasak. Ya, namanya pasak bumi ini mah. Empat kuat itu mah remot. Iya. Pasak. Ulin nakmah ya, yang mempunyai nikmat. Nah, jadi
Ini kalau menggunakan dalam hal ini adalah bahwa di atas bahtera ke dalam bahtera, bahwa bahtera itu terbuat dari papan dan paku. Nah, jadi dalam hal ini dimaknai alwe kayu papan dan juga dusur paku. Nah, itulah bahan pembuat perahu itu. Sehingga perahu itu mempunyai zatnya adalah zat papan dan kayu. Sebutlah papan dan paku dari kayu semua. Berarti zat kayu gitu loh. Zat kayu kepunyaan Allah, kayunya kepunyaan Allah, dan itu memang zat kayu. Bisa dilunakan, dipotong, dibentuk segala macam kan? Paham? Nah, sampai akhirnya terbentuklah perahu menggunakan kata Allah. Kalau dimaknai dengan menggunakan fi, maka Nuh dan warganya atau dan kaumnya ya ada di dalam papan dan paku kan gitu. Kalau menggunakan fi, maka ini Allah ini mengacu kepada zata si papan dan si paku yang mengacu kepada terbentuknya perahu. Jadi Nuh dan kaumnya ada di dalam perahu. Yang perahu itu dibuat dari bahan kayu dan bentuk papan dan kayu yang dibikin paku. Ya. Selanjutnya bisa mengacu kepada Al-Fajr ayat 7. Iroma zatil imad. Ya. Penduduk Irom, ya Iroma bukan irama goyang, bukan soneta, Irom penduduk Irom, ya kaum Irom, ya penduduk Irom itu ternyata isinya itu adalah Bani Ad, ya keturunan Ad, Nabi Soleh, yang nanti matinya itu kena hembusan angin segala macam, ya. No. Di sini dimaknai zati imad. Yang mempunyai imad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Oh, berarti penduduk Iram itu, orang-orang Iram itu zati imad ya. Kan seperti itu kan? Seperti itu, gambarnya seperti ini gambarannya. Ini rumah nih, ya. Rumah kepunyaan Ustadz misalkan. Ya terlihat, apa iya? Insya Allah kan begitu. Oh ya, iya maksudnya plus majelis gitu loh. Ya, rumahnya Ustadz. Kalau menggunakan kata zat, ini yang terjadi Ustadznya mana? Rumah ini terbentuk dari dominan tanah, ya, batu, keramik, tembok, bata, segala macamnya. Oke lah, kayu dan segala atasnya. Mana Ustadznya? Tapi kalau menggunakan hu atau lil milki, kepunyaan, ya bisa jadi ini rumah, ini ustad. Tapi kalau rumah ini adalah zata ustad, ya, kepunyaan ustad, zatnya, ustad jadi apa? Jadi bata, apa jadi keramik? Apa jadi cengkal pintu? Nyelip. Perbedaannya nih. Menyatu gitu. Iya, ini unsur ustadnya di mana? Ya, ustad. Woi, tad. Tembok. Ada apa guys? Oh jadi tembok gitu. Kita jadi tembok. Awas nih. Ya. Itu zat tuh bukan seperti itu maksudnya gitu loh. Bukan seperti itu. Ini rumahnya, ini ustadznya, rumah ustadz. Bukan. Ya. Tuh. Sebutlah rumah batu. Ada jelas kan? Rumah terbuat dari batu. Rumah kayu, rumah panggung. Nah itu zatnya bedanya seperti itu. Kenyataan seperti itu. Nah, termasuk ini ya, zata imad yang mempunyai bangunan yang tinggi. Ada zatnya di situ. Zat apa? Karena di daerah Irom tersebut ya emang tebing batu. Gitu loh. Tebing cadas. Ya, pertebingan apa? Pegunungan, perbukitan, pertebingan ya. Ya, bukit tinggi lah, perbukitan. Bukit tinggi berarti. Iya. Perbukitan tinggi ya, ini ngapalek nih urusannya berarti. Nah, iya. Jadi pemaknaannya dalam hal ini ya, dipahat itu tebing oleh penduduk Irom, oleh ahlinya yang orang-orang Irom, ahli memahat tebing segala macam, jadilah bentuk bangunan tempat tinggal, rumah yang atas tinggi segala macam. Ya, jadi bangunan kayak tinggi hotel segala macam. Karena struktur daerahnya seperti itu. Itu yang maksud dengan zata imad. Ya, yang mempunyai bangunan yang tinggi karena strukturnya bahan pembuatnya atau yang dibuatnya adalah memang tebing tinggi gitu loh ya, bukan berarti hotel yang dibangun corping jadi di tengah-tengah lapang bola, enggak ya, paham ya? Orang ngopi sini ngopi apa
Semau ana ping 6 tak teteni angop bae. Iya. Awas loh. Ya. Lelah Anda itu berarti. Iya, lelah berarti Anda. Ya. Nah dalam hal ini, ya tolong kalau menggok tutup gitu loh. Iya, mangapnya gede-gede banget. Kitanya jadi pengen angopanin ngono ya. Iya. Ya. Tidak menular tapi reaktif gitu ya namanya nguap itu. Iya. Menular. Enggak reaktif. Ya reaktif enggak menular gitu. Iya. Ya, jadi dalam hal ini ya penduduk Irom itu adalah zata iman, bukan berarti rumah itu adalah zat Irom gitu loh. Memang orang Irom nempel di situ. Tangannya jadikan bata gitu ya, kakinya dijadikan tiang gitu. Orang-orang Irom enggak. Ya. Ya paham? Ya kecuali sudah tahu istananya Roro Kidul sono. Ya, pintunya dari apa, ganjelnya segala macam, potnya dari apa, gitu kan? Orang semua ya itulah zata orang berarti ya. Tumbal-tumbal itu yang bersekutu situ. Ya. Tersusun dari orang-orang, tangga naik aja orang semua itu yang dijak-injak. Bebalunan. Tumbal semua itu. Iya. Tumbal. Iya. Zata balung. Zat tulang berarti. Tumbal. Ya. Nah itu mengenai zat. Nah secara bentukan kata, bahwa yang namanya zat itu, ya zat setelah hurufnya berarti za, alif, ta. Ya kan tanya tak biasa nggak marbutoh enggak? Iya. Ya. Jadi zata atau zatun. Ya. Nah dari bentukan katanya adalah zu, za, wawu. Atau dimaknai kalau di doma berarti panjang harokatnya zu ya itu kalau i berarti pakai ya berarti za ya zi ya kalau a berarti pakainya alif za alif berarti za nah berarti huruf za ya dal za ya dal za nah huruf za dal titiknya ya huruf za yang matobi'i jadi a i dan panjang 2 harokat gitu loh. Nah bisa kita maknai pemaknaan dalam hal ini adalah tentang hal kata za, zi, zu. Kayak anak SD ya. Za, zi, zu. Yang 2 harokat tapi za, zi, zu. Dibaca dadu. Dadu, danya. Yang dia kemana? Oh, diadu. Mungkin gitu ya. Iya. Zata bentuk jamaknya zawata, dewata, dewo, romo. Ketemu lagi. Iya, para dewa segala macam dari kata dawata. Dawat. Dawata zat di situ ada. Tapi kenapa diharamkan oleh umat Islam? Kan pertanyaannya begitu. Kenapa para dewa diharamkan oleh umat Islam? Bukan dewanya yang diharamkan kan dari kata zat. Permasalahannya ketika sudah dibentukkan wujud berupa benda dan Anda menyembahnya, bersekutu di situ. Itu yang diharamkan. Iya. Iya. Ini minuman keras haram enggak? Oh enggak minum enggak apa aja. Ya, yang haram itu kalau minuman keras, homer kita minum haram. Ya, minuman keras sini ongkong bae 2 hari 2 malam ya haram enggak apa. Ya. Nah, dewa seperti itu. Kenapa enggak boleh umat Islam menyembah hal seperti itu, dipatungkan segala macam? Itu patung, zatnya kan batu. Ya, ada kuasa Allah di situ segala macamnya. Si patung bisa berbuat apa? Minta tolong, kita kebanjiran bisa nolong enggak? Yang terjadi malah kebanjiran kita nolong patung malah tidahin. Benar. Iya, ini ada zat tapi si patung ini, si arca ini atau si berhala ini dia tidak bisa ulu. Nggak bisa ulu, beda dengan manusia, beda ulu. Apa ada ulu bisa berulu. Ulu ilmi, ulu albab, termasuk juga adalah ulul fadli. Kan begitu ulul azmi, benar, ulul amri. Ya. Ya. Iya aja wes biar cepat. Begitu. Oh jadi kalau misalkan nyembah berhala nggak boleh, kalau nyembah manusia boleh. Raimu. Ulu itu bukan untuk disembah, ya, tapi untuk dipatuhi ajarannya. Ajaran yang mana? Yang dari Allah. Makanya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri bukan amrinya doang, ulil amri yang sudah ada zat kepemerintahan. Ya, yang masuk ke pemerintahan, duduk di pemerintahan bukan karena bukan suap, bukan.
Swab ya? Oh, bukan. Suap, nyogok segala macam hasil nepotisme. Enggak. Ya memang dia ahlinya kuliahnya, STPDN, mesti misalkan segala macam kan. Ya kalau guru berarti jelas pendidikan guru kan. Itu bukan abal-abal, ya palsu. Emang ada zatnya sehingga dia berbuat keahlian itu ahlinya dia, maka ulul amri. Nah, periksa para pemerintahan, enggak di situ dia dalam hal beramri. Lihat basicnya, latar belakangnya, rekam jejaknya, lihat. Ya, tapi kan dia soleh, ya santun segala macam. Bukan nggak jadi ukuran itu. Ya rekam jejak zatnya lihat. Maka dia nanti akan bisa memperbuatkan ulu. Nah, si berhala nggak bisa berulu. Ya, yang ada ulah. Ya. Bisa kita maknai selanjutnya dalam hal ini para putra semuanya dalam kata za, bentukan dari kata zat ya. Misalkan tadi apa yang dibaca oleh Al-Qiro. Wah, Al-Qironya mana? Hilang. Ya. Al-Anbiya ya. Kita pertama ambil ayat yang 85. Jadi katakan wa Ismaila wa Idrisa wa Zalkifli. Nah, Zalkifli, kifli ini za alif ya. Za al-kifli. Nah, kulu minas sobirin. Buat semuanya adalah orang-orang sabar ya. Termasuk dari orang-orang yang sabar. Jika diurutkan ya. Ini berarti Ismail ya, Ismail, Idris, Zulkifli tengah. Kenapa enggak direngket aja gitu loh? Idris, Zulkifli, Ismail gitu loh. Ya. Nah, hebatnya Al-Qur'an di situ. Nah, nanti ada makna tersendiri di akhirnya. Ya, yang dimaknai dengan Zulkifli ini adalah pemaknanya adalah kulu minas sobirin termasuknya. Jadi kesabarannya Ismail ya, termasuk juga adalah kesabarannya Idris. Nah, ini sudah ada rangkumannya di zaman dulu, zaman pertengahan, yaitu Zulkifli. Nih, kisah Nabi Zulkifli ini kesabarannya luar biasa. Kesabarannya luar biasa. Ketika penduduknya diperintahkan perang, rakyat diperintahkan perang karena ada pemberontakan, ada makar segala macam, ya nggak mau nolak si rakyat, nggak mau, ngapain kita? Ya perang, kita kan sejahtera, kita kan kayak sewa pasukan lain aja untuk menghabisi mereka. Kita sewa bajing luncat apa gimana gitulah, ya sewa bodyguard apa gimana, sewa pendekar gitu loh. Sewa pendekar aja dari Kerawang misalkan. Ya, nah, enggak, aturannya enggak seperti itu. Aturan Islam segala macamnya harus membela negara karena bagian daripada iman membela negara itu. Ya, bela negara segala nggak bisa nyewa-nyewa. Hayo tampil segala macam. Ya udah kalau begitu mah, ya kami siap berperang tapi dengan catatan nanti menang ya. Ya insya Allah. Tapi dengan ketentuan juga harus menang, jangan ada yang mati. Brengsek. Yo, siap perang tapi pengennya menang dan nggak mau mati. Ya udah siap ya, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala terkabul, perang menang gak ada amuan satupun, musuh pada mati, buat segala macam, kan tingkat kesabarannya itu, ngeladeninya, tekniknya, wah nyusun strateginya gimana gitu loh, jangan sampai ini ada yang mati satupun ya. Nah termasuk dalam hal ini perjanjiannya Nabi Zulkifli itu putranya Nabi Ayub. Nabi Ayub kan orang kaya raya, saudagar segala macam yang mendapati ujian penyakit kan, sakit jadi kurus kerempeng segala macam, nggak berdaging, tinggal kulit sama entut kan begitu ya. Nah, kekayaan habis, istri cerai segala macam, anak mati kan begitu. Akhirnya dengan diperintahkan menghentakkan tanah ya, dan muncullah mata air, minum di situ sekenyangnya, mandi di situ sampai bersih ya, sembuh total, dikembalikan semua harta kekayaan segala macam ya. Hebat lagi, bahkan lebih kaya, lebih terkesan muda, hebat. Nah, punya anak Zulkifli itu gelar namanya menurut riwayat dinamakan Bashar al-Bashar. Jadi pemuda yang luar biasa. Kenapa? Turunan ningrat, turunan dari bapaknya Ayub. Keislamannya luar biasa. Dan memang zamannya Ayub tersebut, Nabi Ayub, warga situ sudah
Islam. Pemimpin rajanya itu juga Islam, sudah tua tapi nggak punya keturunan, sehingga disayembarakan kepada rakyatnya. Siapa yang sanggup berpuasa di siang hari dan malamnya bermunajat, ya qiyamul lail, ya, dan dia sanggup menahan marah, maka saya akan berikan tahta itu pada orang tersebut. Tidak ada yang sanggup. Ya, ternyata yang sanggup adalah pemuda Bashar ngacung, siap, konsekuensi segala macam, udah dinobatkan. Karena tahu rekam jejaknya, tahu, bapaknya tahu, rajanya tahu, si Bashar ini bapaknya Ayub, gitu kan? Atau anaknya Ayub, udah pasti. Dan memang rumor di masyarakat ini si Bashar atau Zulkifli ini luar biasa. Oke, jadi, ya kan? Nah, berselang kemudian mati si raja, dan ini dimaknai Zulkifli, orang yang memegang janji, orang yang memegang amanat, tuh, sesuai dengan apa yang diperintahkan, dijalurkan, gitu, benar, ya, dengan relnya. Dan satu lagi ketentuannya, tidak boleh marah. Jadi cerdas, pinter, disiplin, konsekuensi segala macamnya, ya, tegas tapi ora marahan, ora nafsuan, ora nesuan, ya Romo. Ya, namanya Zulkifli. Ya, nggak Kiplinya doang. Zulkifli. Ada Zulnya, Zulkifli, nggak Kiplinya doang. Kipli doang koplak. Iya. Iya. Itu dimaknainya. Ya. Jadi ini Zulkifli, jadi yang sudah dikaruniai ketentuan, yaitu dan dijalankan ketentuan-ketentuan tersebut, ya, istiqomah, ya, dan disertai dengan latar belakang yang luar biasa, dan diperjalankan tidak emosi, gitu loh, nggak marah. Zulkifli. Pemaknaan selanjutnya mengenai bentukan kata zul masih di Al-Anbiya ayat 87, dikatakan wazannuni izzahaba mughadiban, ya. Dan ingatlah kisah cerita tentang Zanun atau Zunun. Siapa Zunun? Yang itu pergi dalam keadaan marah, yang kemudian ditelan sama ikan paus Ustad. Ikan paus Ustad ditelan sama ikan paus Ustad. Apa Ustadnya ditelan sama ikan yang gigi besi? Ya, Ustadnya ditelan sama jeruji besi di penjara. Sama ya pemaknaannya itu. Ya, orang yang beragama, bermasalah, telan nantinya, ya. Ikan paus udah nggak ada yang gede, kayaknya pausnya tengah-tengah semua, nggak ada yang minggir kayaknya, ya, nggak ada undian dilemparin orang ya, zaman sekarang nggak ada, ya, dilemparin tenggelam bareng-bareng paling juga, ya. Nah ini yang bermasalah, orang-orang utusan Allah segala macam, yang ada pelanggaran, marah-marah, karena jelas idzahabah dalam keadaan marah, ya, yang terjadi ditelan sama mulut penjara, iya. Nggak bisa buka tapi kalau cetek glotrak silakan masuk repot, ya. Dan ingatlah dalam hal ini Zanun yang mempunyai atau ya si pemilik Nun dimaknai Yunus, ya, secara arti adalah Yunus. Jadi Yunus itu Zanun, ya, atau Zunun, pemilik Nun. Kenapa Nun itu titiknya di dalam, ya, maka si Yunus ini, Nabi Yunus ini berstatus ada di dalam mana? Dalam ikan paus, dan ada di dalam kemarahan. Ya, betah di dalam tabiatnya. Tukang marah ya kerjanya marah, gitu loh. Ya nggak masalah, silakan tukang marah kerjanya marah. Tapi untuk urusan umat lu nggak boleh pakai marah. Begitu aturan mainnya. Ya, lu doyan molor, ya molor aja. Tapi untuk menghadapi umat nggak harus sambil molor, gitu loh. Ya, tuh yang ngopi aja, nggak harus ceramah sambil ngopi, gitu loh. Mau. Nah, maksudnya begitu loh. Ya, Ustadz banyak pemarah aja, gitu loh. Ya, tapi ketika menyampaikan hukum Allah, menyampaikan dalam hal pendidikan, bimbingan umat, jangan pakai marah. Tuh nanti ditelan sama Pak Ustadz. Begitu. Kita Sanusi. Ikan paus. Iya kan paus nantinya. Untung pausnya bukan tulang giginya. Kalau giginya besi, wah, jeruji besi, terlari besi nantinya. Nah ini Zunun yang mempunyai Nun, Nabi Yunus yang ada di dalamnya, titiknya ada di dalamnya. Ya, titiknya
hitam lagi. Titik hitam. Ya, titik hitam. Emang ada titik putih juga? Ada. Kenapa enggak? Ya, titik putih itu dimaknai dengan contoh wawu. Wawu, ini lubang. Titik putih itu. Paham? Iya. Fa. Ya, fa itu udah double titik itu padahal mah. Titik hitam dan titik putih karena ada lubang putih di situ dan ada satu di atas titik hitam. Ya, silakan makna hal tersebut. Nyatanya sama biangnya, romonya, tanya sama romonya. Ya, sama dewanya, tanya. Ya, sama dewatanya. Dewata titik hitam. Wah. Bukan titik noda ya. Nah, ini pemaknaannya. Jadi termasuk juga ya dalam hiu, ada di dalam paus dan ada di dalam kemarahan gitu loh. Perginya dalam marah, ikut undian juga kalah marah juga, dicemplungin marah-marah juga gitu loh. Ya, namanya jangan marah deh, jangan marah deh. Nah, kemudian pemaknaan selanjutnya Quran surat Al-Kahfi 60 apa ini? 68. Ya, 68. Dimaknai kulna ya zal qarnain imma ang tu'adziba wa imma ang tattakhidha fihim husna. Berkatalah kami, yaitu kuasa Allah Subhanahu wa taala, hai Zulqarnain. Ya Zalqarnain atau ya Zalqarnun nain atau isnaini. Ya. Dua berarti. Dalam hal ini wahai Zulqarnain, kamu boleh menyiksa atau kamu boleh berbuat kebaikan terhadap mereka, yaitu ketika bertemu dengan suatu kaum, yaitu di suatu tempat yang dimana tempat tersebut matahari itu tenggelam dalam lumpur hitam. Ya. Dalam hal ini dimaknai diperintahkan, ya mereka itu penduduknya kafir, menyembah kepada si itu matahari dan si itu lumpur. Ya, prosesi penyembuhan, proses ibadahnya dengan ritual seperti lumpur. Ya. Nah, di dalam hal ini diperintahkan, wahai Zulqarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh juga kamu dalam hal ini adalah berbuat baik kepada mereka. Nah, secara berbuat baik ini menggunakan kata imma ang tu'adziba, termasuk juga wa imma ang tattakhidha. Nah, ang tu'adziba berarti memberikan azab kepada mereka terhadap kekafiran mereka. Kalau nggak mau tunduk, diazab, bunuh, ya basmi, diazab langsung, boleh. Nah, dan Zulqarnain kuasa, berhak. Kenapa? Karena adatnya zaman seperti itu adatnya. Ya, bertemu dengan musuh musnahkan. Kalau musuh nyerah, terima. Kan begitu. Ya, zaman sekarang kan enggak. Ya. Itulah alasan kenapa zaman sekarang siksa ditangguhkan. Ya, azab ditangguhkan semuanya. Ya. Ya iya, ditangguhkan. Ada cara lain. Amerika benci kepada Irak. Ya, misalkan enggak langsung bom. Iya kan? Enggak langsung bom, langsung serang kan? Embargo dulu ekonominya. Embargo militer dulu. Oh. Tenggelamkan. Kayak Lapindo gitu. Enggak. Ya, itulah. Emang zamannya sekarang saat seperti itu prosesnya. Ya, Al-Qur'an sudah menyatakan dan ini zaman ikut Al-Qur'an dan Al-Qur'an memang sudah memprediksi sampai akhir zaman. Ditangguhkan semuanya. Ya, dan akan dihancurkan sekaligus nantinya dengan dimaknai kiamat. Nah, ini kuasa Zulqarnain. Zu atau za ini berarti pemilik yang mempunyai, yang senantiasa menyertai. Dimaknai korin. Nah, korin yang memang menyertai juga, bersama-sama juga, gitu loh. Ya, nani, nina. Ya, dua. Berarti pemilik dua korin dimaknai dengan tanduk. Tuh. Kalau badak berarti cula, kalau ayam berarti jalu, ya kalau macan berarti taring. Nah, kalau burung berarti paruh, kalau kaki cakar berarti, kalau gajah berarti gading, kalau manusia berarti akal. Paham? Ini akalnya. Akalnya yang tadi berkaitan dengan lubun, dengan albab. Paham? Nah, ini Zulqarnain mampu membasmi, memusnahkan, mengazab suatu negeri sampai total, bumi hangus juga bisa. Karena apa? Kerajaan kuat, raja yang kuat, pasukan yang kuat, pilih tanding. Ketika mereka mendengar nama Zulqarnain, ya di ayat selanjutnya, Ya'juj Ma'juj pun masuk kandang, nggak berani keluar. Saking hebatnya.
nabi dan raja Zulkarnain. Tuh. Untuk memberikan azab, menghancurkan, mengalahkan, mampu. Ya, termasuk juga adalah untuk berbuat baik, dalam hal ini adalah angkat takhida fihim husna, angkat takhida mengambilnya dan dicetak menjadi kebaikan, dididik, diajarkan agama Islam. Itu mampu juga. Jadi bisa kasar, bisa lembut. Zulkarnain dua tanduk kiri kasar, tanduk kanannya lembut, gitu loh maksudnya. Termasuk dalam hal yang Mazus, ya, oleh suatu penduduk yang memang di antara dua bukit. Di situ ada penduduk di situ mengatakan dalam hal ini, wahai Zulkarnain, ya, berapakah kami harus membayar agar engkau bersedia untuk membuatkan pintu penghalang penutup dengan kaum Yesus Mazus? Ya, dikatakan enggak butuh bayaran segala macam, bahwa ilmu yang ada padaku melebihi apa yang kau tawarkan. Mulai sekarang, oke, saya akan menggunakan kemampuan keilmuan saya dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong bantu saya untuk mempersiapkan bahan-bahannya. Siap, ya. Dengan otaknya, siapkan potongan besi 2 meteran, 100 biji. Yang setengah meteran 1 kubik. Siapkan juga nanti tembaganya sekian kubik, cairkannya sekian kubiknya. Siap, kamu yang bisa, kamu jangan karena berat, kamu aja. Ini cerdas ini, dan mereka itu mampu karena apa? Zulkarnain tahu ukurannya, gitu loh. Ukurannya, kamu masuk ke lubang itu, jangan kamu, ini aja kecil. Masuk ke lubang kok. Masa yang gede begini, nyangkol nantinya. Begitu loh. Ya. Tolong nanti kamu naik ke atas sana, ke Bukit Tebing yang tingginya 20 meter. Jangan. Kamu kegedean, jatuhnya. Ini aja. Zulkarnain itu mampu gitu loh. Nunjukin ahli segala macam, dan mereka siap. Jadi tajam secara pemikiran, dan tajam juga secara praktek. Teori praktek tajam. Ini makna 2 Korin. Ya, dan itu Zul. Ya, ada pada diri Zulkarnain. Hebatnya. Paham mengenai Zul? Yaitu mengenai Za yang akhirnya nanti menjadi Zat. Ya. Juga termasuk dalam hal Daud. Quran surat Shad ayat 17. Ya. Dikatakan dalam ini wazkur abdana Dauda zal aidi. Dan dalam hal ini ingatlah hamba kami yaitu Daud zal aidi yang mempunyai kekuatan. Kenapa aidi? Bukan al-quwah. Ya. Innahu quwah misalkan. Nah, atau kuat, al-quwat, qawi. Ya qawiyu, ya kuat. Nah, tapi sini adalah aidi. Aidi itu dimaknai aidin, gitu kan ya. Bukan hanya sekedar kekuatan, tapi kekuatan tersebut sudah ada pada diri, bakat, gitu loh. Sudah suatu anugerah, baik dari lahir maupun dari pendidikan, maupun dari kerasulan segala macam, dari kekaromahan, kewalian, dan diperbuat, gitu loh. Dan mampu menaklukkan, namanya ID. Ya, para nabi dipakai dengan ID semuanya. Ya, ayat. Ya, dengan keahlian, maksudnya dengan kekuatan, bahwa keahlian tersebut adalah kuat, gitu loh. Ya, jadi bukan hanya sekedar omdo, bukan omdo. Ya, Nabi Daud dari semula kecil udah kuat, udah hebat. Ikut perang, kecil ikut perang, menjadi pembawa air. Ya, seumuran 7 tahun mana yang berani ikut perang, menjadi pembawa air segala macam. Ya, Nabi Daud berani. Ditantang Bani Israel oleh si Talut, gak ada yang berani. Daud umur 7 tahun berani tampil. Lawan gua aja. Ya, ketempel, ceprek, modar Talut. Ya, menerima tahta segala macam sampai akhirnya menjadi raja yang kuat dan segala macam. Ya, sampai saking kuatnya ya diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mampu melembutkan besi. Ya. Iya. Mampu melembutkan besi. Lunak sama Daud. Ya, nggak pakai pahat, nggak pakai pemanas segala macam. Bikin baju besi, bikin tameng, bikin pedang, bikin pisau segala macam. Kecil. Iya. Bikin replika Romo, gampang besi. Jadi tuh. Iya. Coba sweet kan. Oke, tuh. Daud saking kuatnya, maka burung dan gunung pun bertasbih bersama Daud. Ya, maksudnya apa? Tunduk. Ya, bareng-bareng tunduk sama-sama. Kuatnya Daud dengan kuatnya burung, dengan hebatnya burung, hebatnya gunung itu sama sepadan. Makanya bertasbih bersama-sama Daud. Ya, ditambah lagi dengan hal ID-nya, ditambah dengan Zabur, kitab Zabur, dan kuat mampu membuat
tafsir tersendiri yaitu Mazmur, diwariskan semuanya ke anaknya Sulaiman. Tuh, pengen jadi Sulaiman, anakku pengen jadi Sulaiman, elunya Daud bukan. Apa yang akan kau wariskan kepada anak gitu loh. Gitu. Gua kaya nih ya Allah, alhamdulillah, moga-moga kekayaan ini bisa maslahat ya kepada anakku seperti Nabi Sulaiman. Begitu aturan mainnya. Iya, karena kita ada bekal, ada apa namanya? Ada bahan. Itu kekuasaanku menguasai pemerintahan, menguasai proyek segala macam, moga-moga berlanjut ke anakku bisa amanah seperti halnya amanahnya Nabi Sulaiman yang memegang yaitu amanahnya Daud alaihissalam. Sehingga angin ditundukkan bisa kemana-mana, istana bisa dipindahkan. Benar? Ya iya. Nah itu dimaknai dengan za atau zal aidi yaitu Daud. Nah jadi emang dari bentukan kata za atau zi atau zu yaitu kepunyaan atau yang memang empunya ya, yang menyertai dan ada di dalam orang, di dalam sesuatu. Paham? Ya. Sampai kepada pemaknaannya tadi apa yang dimaknai dengan kata zat yaitu yang secara kata yaitu mendominasi yaitu dalam hal bidzati sudur ya. Dalam hal bidzati sudur misalkan kita bisa ambil pemaknaan yang simpel apa aja, yang susah Romo. Misalkan kita ambil di sini adalah ayat Ali Imran ya, potongan ayat terakhirnya ayat Ali Imran di sini berarti dikatakan waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyuma hisoma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur ya. Dan Allah berbuat demikian adalah yabtali ya, dari kata balaa ya, bentuk tak di sini jadi balaa jadi yabtali ya, memberikan ujian kepada apa yang ada di dalam dadamu sudurikum dadamu dan untuk membersihkan ya waliyumahi soma fi qulubikum untuk membersihkan kolbu. Jadi ya sekalipun kita diperintahkan bersihkan hatimu, bersihkan kolbumu, yang harus dibersihkan dulu adalah sodernya, dadanya. Ya, dadanya dulu. Pastikan kau mampu menerima yang baik, mampu menerima yang buruk dengan berlapang dada gitu loh. Jangan sampai kabar baik lapang dada, kabar buruk sempit dada. Jangan sampai. Ya. Si itu kerjanya gak bener, bongkar lagi, goblok. Lah apa-apaan itu? Ya, si itu kerjanya bagus bos, alhamdulillah, kasih dia voucher. Oh ya nggak bisa seperti itu. Ya, nanti orang bawahan kalau ke bos itu mah harus ABS, asal bapak senang, udah kabarkan yang bagus aja. Harus jadi begitu. Tapi kalau gimana permasalahannya, anu bos kacau, bos salah itu segala macam, ya udah nanti direvisi lagi. Gimana? Itulah harus bijak. Lapang dada dulu, jadi kolbu tuh bersih, gitu loh. Ya, ini kadang pengen kolbunya bersih, kan? Tapi dadanya sempit. Tuh, pokoknya kita ahli surga, mereka semua yang tidak sejalan dengan kita kafir. Namanya Anda separuh sempit dada, namanya. Ya, jika separuhnya blong, separuhnya sempit, ya namanya bengek. Oh, hati-hati dalam hal memaknai apa nih? Dalam hal memaknai soder atau bidzati sudur ya, yang dimaknai juga dalam hal pembersihan dada. Nah, yang selanjutnya adalah yaitu wallahu alimu bidzati sudur, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, alimun ya, alimun bidzati sudur. Nah, maka secara alimun bidzati sudur ada zat ilmu ya, ada zat pengetahuan ya, pengetahuan otomatis gitu loh. Manusia ini melalui media dada dan yang ada di dalamnya ini mampu mengetahui, mampu menjadi aliman berdasarkan dada. Loh, kenapa? Bukannya otak, bukannya akal. Kan tadi dibahas di awal ya, di dalam soder ada
kolbu. Di dalam kolbu ada fuad, di dalam fuad ada sagofa, di dalam sagofa ada albab, di dalam albab ada sir, di dalam sir ada ana. Gitu loh. Nah, digabungkan semuanya jadi akal. Gitu loh. Jadi akal. Senjatanya manusia adalah akal. Korinnya manusia adalah akal. Zuhnya manusia, zatnya manusia ya akal. Sebab beda dengan makhluk lain. Ya, malaikat nggak punya akal, punyanya patuh. Ya, iblis nggak punya akal, punyanya adalah melanggar. Hewan binatang mana dia punya akal? Ah, simpen makannya buat besok. Satu rami kesana bawa jeruk monyet gitu ya. Ya, ini alapiu gitu. Enggak. Ya, hanya manusia bisa seperti itu. Ya, gua mau berburu rusa nih, buat besok simpen. Wah, hilang duluan, dimakan sama beruang. Ya, sekali makan habis udah selesai, tinggalin kenyang tinggalin. Mau sisa mau enggak? Emang kita enggak habis masukin kulkas. Ya kan, buat ayam. Ya, itu yang punya akal yang manusia. Jadi zatnya manusia adalah akal yang dimaknai diwakili oleh Al-Qur'an adalah ulil albab. Tuh. Nah, dalam dada. Jadi pemaknaannya jelas ya, pemaknaannya jelas. Dadanya dulu yang harus plong dan segala macamnya. Kemudian pemaknaan Al-Maidah ayat 7 di sini dikatakan dan ingatlah karunia Allah ya, wasyukuru nikmatallahi ya, dengan media tazkuru. Jadi zikir ya. Terhadap nikmat Allah atau karunia Allah alaikum yang sudah sampai kepadamu, wa misaqohul ladi dan juga perjanjian wasaqokum yang sudah diperjanjikan denganmu bihi izkultum samina wa atokna ketika kalian atau kamu yaitu berkata kami mendengar dan kami taat ya. Wattaqullah maka bertakwalah kalian atau engkau kepada Allah, innallaha alimun bidzati sudur. Allah mengetahui segala isi hati. Nah, sekalipun Anda sudah siap sami'na wa atokna ataupun sami'an wa ta'atan, bukan berarti perjalanan mulus mujur. Itu loh, ini alam dunia. Ya, pasti akan disertai dengan ujian kehidupan. Nah, dimaknai dengan bala'a. Tadi di awal di Al-Imran 154 yaitu yabtaliyallahu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian. Ujian. Ya, bukan musibah, bukan asobah. Ya, tapi ujian beda ujian dengan musibah. Ya, ujian mah belum tentu musibah, tapi musibah bagian daripada ujian. Gagal ujian yang musibah. Wih, yang ngendong gua kan naik kelas. Ya, berarti kan ujiannya gagal jadi musibah. Nah, kemudian dalam hal ini pemaknanya dan ingatlah karunia Allah kepadamu yaitu dalam hal perjanjian yang diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan kami mendengar dan kami mengetahui dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mengetahui segala isi hati atau mengetahui isi hatimu. Ya, itu tetap akan diuji gitu sekalipun sami'na wa atokna kami mendengar dan kami taat. Ya, kan baru lisan. Selanjutnya kan bisa jadi kan yang penting gua mah taat nurut aja dulu, yang penting gua gajinya lancar. Bisa jadi kan begitu. Ya, yang penting gua manis di bibir nggak masalah, yang penting gua baik muka aja. Hati mah nggak ada yang tahu, ini bos nggak tahu, bodo amat. Ya, siap bos, laksanakan. Permisi bos, keluar ruangan. Siap, nyampe di luar tak kan begitu kan. Kalau gua yang bosnya gua pecat lu. Ya, ada seperti itu nggak munafik. Nah, Allah itu mengetahui isi dada. Itu loh. Dikatakan dada kenapa nggak kolbu? Ya, bidat apa alimul bidati kolbu gitu loh. Enggak. Kan ada dadanya di dalam dalam dada. Dada itu paling luar. Pastikan Anda mampu untuk menerima berlapang dada dulu. Gitu loh. Ya, dalam hal menerima Islam juga harus berlapang dada. Tuh. Ya. Contoh dalam hal pemahaman kenapa harus dada. Hal yang termudah misalkan ketika Nabi Musa berkata yang diucap ulang oleh mutakaliman. Ya. Mutakaliman. Ola Robi Srohli Sodri gitu. Iya kan? Nah, Ola Robi Srohli Sodri Soder. Ya dimaknai Nabi Musa berkata dalam hal ini, ya Rob, lapangkanlah untuk dadaku. Minta kelapangan dada dulu. Gitu loh. Minta legowo dulu ya Allah. Sebab yang akan dihadapi Fir'aun, raja dolim, ya pemarah, temperamen. Tuh. Iya kan? Dan juga ahli cocok, ahli ngomong, ahli debat, ahli molak-malik kata, ahli menjelekkan. Ya,
On. Gampang ya. Fir'aun ya bisa aja. Gitu ya. Ya. Oh, zaman sekarang ada Fir'aunnya. Wah, ada banyak. Ya. Ya. Generasi Fir'aun. Ya, menjadi Tuhan palsu yang mengangkat dirinya wali, punya karomah. Wah, sama itu ya. Solehnya kagak. Pemarah iya, penghujat iya, pengumpat iya, pencela iya. Nah, itulah Fir'aun zaman sekarang. Ini amit-amit. Ya, jangan sampai kita seperti itu ya. Ya, tauhid aja gitu. Sampaikan tugas hak kewajiban kita, nggak perlu pengakuan. Mau punya karomah kayak mau wali kayak, tugas kita adalah menyampaikan hukumnya Allah. Ya, masalah predikat kepangkatan urusannya Allah gitu aja. Siapa yang Abu Jabar sesungguhnya, itulah nanti yang akan diketahui oleh diri kita setelah kita mendapat makom tersebut, yaitu oleh kesakuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Yang banyak yang siapa banyak yang suka, itu aja gampang. Ya, terpuruk apa mulia kehidupannya. Benar. Itu perbedaannya nantinya. Nah, bisa dimaknai dalam hal ini, dalam hal pemaknaan ya. Kenapa harus dada dan segala macamnya ya. Contoh misalkan dalam hal berlapang dada dulu ya, mampu menerima segala macam dalam hal keislaman harus berlapang dada menerima Islam. Ya, juga dalam hal menolak kekafiran harus dadanya lapang. Jangan sampai kita menutup diri, menutup dada. Pokoknya segala macam kekafiran najis, kafir. Oh, enggak. Ya, yang najis kafir itu sifat kafirnya. Orangnya mah tetap makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lapar kasih makan, haus kasih minum gitu loh. Pengen jajan pasti duit, apa kasih jajan? Kasih jajan, nggak pengen jajan. Pengen duit kasih duit. Ya kan? Pengen timpuk kasih timpuk. Ya. Misalkan Al-Ankabut dalam ini ayat 49. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Ya. Utul ilma nih bukan ulul ilmi, ya. Utul, ya. Wa ma yajhadu bi ayatina ila zalimun. Bahwa sebenarnya ya ayatum, ya. Yakni ayat-ayatnya Allah ya, dalam hal ini adalah Al-Qur'an, adalah ayat-ayatnya Allah yang nyata ya, bayyinatun fi sudur ya, yaitu yang ada di dalam dada ya. Jadi kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersusun dari ayat-ayatnya Allah tersebut yang bayyinah itu, yang bayan itu fi sudur, ada di dalam dada, sehingga dimaknai dengan kitab diri, kitab yang ada di dalam dada gitu loh. Nah, yaitu orang-orang yang berilmu, utul ilmi ya, atau utul ilma ya. Nah, jadi di sini pemaknanya selanjutnya, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Nah, dalam pemaknaan seperti ini. Secara pemaknaan, kitab jelas adalah buku, kitab, kataba, berisi ketetapan yang sudah tetap bentuknya. Ya, berisi aturan main kitab situ. Ya, yang dibuang ya kebuang, yang dibakar ya nyala, yang dihanyutin ya hanyut, dirusak ya rusak. Ya, nama juga benda. Ya, benda karena kitab. Kalau Al-Qur'an sendiri bukan benda, bukan makhluk, tapi bagian daripada sifat. Ya, sudah tahu Al-Qur'annya, materinya, isi segala macam. Ya. Contoh ulama besar, apa ngaji pakai Quran? Dibuka kitabnya? Enggak kan? Hafal semua kitabnya, semua ada di dalam di dalam dada. Gitu loh. Ada dalam dada. Jadi pemaknaan secara tasawufnya bahwa kitab yang sesungguhnya adalah tidak berlafaz dan tidak bersuara. Loh, tapi apa? Berbuat. Ya, contoh Rasul berbuat. Apa Rasul nulis? Kagak, berbuat. Oh, Rasul berbuat seperti ini, Quran surat Tazkiyah nih. Begitu, bunyi seperti ini nih. Ya, kan diperbuat. Itu kitab yang sesungguhnya seperti itu dan ada di dalam dada. Kenapa dalam dada? Kembali ke pemaknaan ruh. Si ruh tadi ada di dalam dada. Ruhun, kisrun, baru sudrun, nantinya kolbun, segala macam. Ruh itu terikat di dalam. Ya, ruh ini makhluk langit. Paham? Itu yang makanannya, penenangnya, hiburannya itu adalah ayat-ayatnya Allah. Di sisi lain, ruh ini sudah bahasa langit, gitu loh. Ya, sudah bahasa langit. Jadi ketika bertemu dengan
bacaan lapan langit, wah cocok banget, hiburan gua ini, makanan gua ini, gua apal, tahu banget. Ya. Nah, itu si ruh tersebut sudah mengerti, sudah tahu, Allah sudah ngerti, sudah tahu, malaikat sudah tahu, bacaan arti maksud sudah tahu semua. Yang bodohnya kan raga. Makanya mati tinggalin raga, nggak dibawa ke sana. Kecuali nanti di akhir zaman masuk kepada ba'ats, dibangkit untuk menerima apa? Untuk menerima azab, juga untuk menerima nikmat. Sebab kita berbuat di alam dunia kesalahan ya dengan badan, ya berbuat kebenaran pun dengan badan. Ya badan yang menerima siksa juga, yang badan yang menerima nikmat surga juga. Begitu aturan mainnya. Dominasi mana nih? Surga. Alhamdulillah, sak badan-badannya kita di sana. Oh, berarti nanti di sana berak ya, kencing segala macam. Nggak ada WC umum. Nggak ada tukang masak, nggak ada. Emangnya di majelis ini pada masak? Ya, nggak ada di sana mah. Ya, makanan tinggal ambil, petik segala macam, makan kita. Minum susu, minum kamar di sana, mandi, telaga kausa segala macam. Tapi kok nggak BO segala macam. Oh, jadi nutrisi, guys. Ya. Iya. Janana surga janin mana yang di dalam beol? Ya, tanya mama tuh, hamil bayinya beol enggak? Di dalam iya. Dalam perut. Dalam kehamilan. Wah, kayaknya jabang bayi gua lagi beol nih, probot. Iya, bau. Ya, enggak. Ya. Makan semuanya dari saripati, sumsum segala macam itu jadi nutrisi, tumbuh segala macam. Enggak, beol keracunan mati bayinya. Paham? Ya iya gampang mau ngaji, nggak horor nggak apa kok. Mengenai bahas zat tuh nggak horor nggak apa. Ya asik ya. Nah, dalam hal ini itulah kenapa dalam hal ini pemaknaannya adalah kitab yang ada di dalam dada, karena ada zatnya, ada zat tersendiri, zat kehidupan, ya zat ilmi, ya yang memang ada dalam dada, diawali dengan dada sampai ke dalamnya. Difungsikan ulul albab pun itu adalah zat lub, gitu loh. Ya, sudah ada, itu spesial, nggak ada makhluk lain kecuali manusia tinggal difungsikan. Jadi dalam hal pemaknaan zat, ya itu adalah merupakan dalam metode pembahasan berarti zat atau zatiyah adalah hakikatnya sesuatu, gitu loh. Jika ini barang terbuat dari kayu maka zat kayu, ya zat kayu. Batu zat batu, tinggi segala macam berarti zatnya zat tinggi atau zat al-a'la. Bersih berarti zat yang bersih atau asabhu dan segala macamnya. Jika walas asih berarti azat rohman atau rohim atau arham. Zat tenang segala macam berarti sabar, benar, tawakal dan sebagainya. Banyak pemaknaannya zat. Ya, tapi semua itu ya bergantung kepada yang satu. Dimaknai qul huwallahu ahad, Allahu somad. Allah mah yang mempunyai kersa kuasa satu. Dari satu inilah nantinya semuanya bergantung. Ya, jadi dari Allah menurunkan nama-nama. Satu zat menurunkan zat-zat yang lain. Zat ini nggak bakal bisa disebut, termasuk zat utama nggak bakal bisa disebut. Makanya diberikan nama. Zat utamanya dinamai Allah. Kan begitu zat ketuhanan. Nah, nama zat-zat yang lainnya menurunkan welas asih, sabar, syukur segala macam. Nah, dikasihlah nama asma. Paham? Nah, ini dengan zatnya masing-masing gitu loh. Dan zat ini ya sesuai dengan namanya. Paham? Dan sesuai dengan sifatnya. Jadi zat asma sifat. Zat itu akan memunculkan sebutan dengan nama dan karakter penyifatannya, kesifatannya persis dengan zat ini dan yang namai nanti alhasil afalnya pun sama. Gitu loh. Termasuk asmaul husna, masing-masingnya zatnya beda, asmanya beda, sifatnya beda, afalnya beda. Gitu loh. Algoni mana yang sabar? Enggak ada, algoni mah kaya. Ya. Tapi ketika goniun sobru digabung menjadi diri, ada pada diri. Jadi orang kaya yang sabar, gitu loh. Termasuk juga algoni, asobru, syukur, asukru, gitu loh. Asakur. Benar. Jadi orang kaya itu harus sabar, harus syukur. Nah, semua jelmaan zatnya Allah Subhanahu wa taala hanya ada pada makhluk yang namanya manusia. Jadi kita kenali zatnya, nafsnya dulu. Kenal, nanti Anda akan kenal robnya. Jika Anda langsung mengenal rob, maka Anda jahil, bodoh, Anda salah. Di situ. Ya. Di dalam hal ini para santri semuanya, ya.
panjang lebar dalam hal memaknai zat. Ya saya cukupkan penerangan dan penjelasan. Nanti kita bisa sambung dengan hal tanya jawab. Ya, saya mohon maaf atas salah hilap dalam hal menyampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Dalam hal ini saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi alamin. Marilah sama-sama kita sempurnakan dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbul arsyil azim. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilam annallaha likulli syai'in qadir wa annallaha bikulli syai'in alim. Syai'an la yamutu bi idznillah wal aliful alifu wa mudabbiru. Allahumma antal azizul kabir wa ana abduka qalilu du'aiful ladzi la haula lahu illa bika. Allahumma sahhir lil makhluqati dzalimin al hasidin kama sakharta fir'auna lil Musa alaihi salam wa la yuli qulubahum kama la yantahdi dari Daud alaihi salam fa innahum la yantiquna illa bi idnika nasiyatuhum bi qadratika jalasana wajhika kaf ya ain shad ha mim ain sin qaf ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim. Agisna 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 ya qawiyyu ya matin ya sadidal quwwati iktisara zalimin al hasidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakah wal karamah bi suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.